Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ceramah tentang bermedia sosial. Sosial media atau yang sering disebut sosmed merupakan media yang dapat membuat kita mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Sosmed pula lah yang menjadi wasilah atau media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga. Ia bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa tak pandai mengambil manfaatnya, pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosial media harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosial media. Di antaranya, pertama, mengingat bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan profesional. Tidak ada yang melarang menggunakan sosial media. Namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam kelalaian memanfaatkan waktu. Dari Abu Barzah Al-Aslami, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmizi 2417. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu adab kedua dalam sosial media, menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komentar, copy paste, dan share kita di sosial media akan dihisap semuanya dan tak ada yang terluput olehnya, karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18, ma zalfizu min qawlin ila laidai raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kontrol jari kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, copy paste, dan nge-share. Dan diam adalah salah satu cara terampuh untuk mengontrolnya. Karena jari di dunia sosial media bagaikan lisan di dunia nyata. Lalu adab ketiga dalam bersosial media, yaitu ketika kita akan masuk ke dunia sosial media atau sosmed, maka jangan lupa pasang niat. Niatkan semua karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahmi. Lalu adab yang keempat, ingat kaidah para ulama fikih dalam berbicara. Hak berbicara itu ada ketika kita telah memenuhi 3 syarat yang ulama sampaikan, yaitu syarat pertama, niat harus karena Allah. Sebagaimana hadis yang telah masyhur di tengah-tengah kita, bahwa inamal amalu bin niyati, semua amal tergantung pada niatnya. Lalu syarat kedua, menyampaikan informasi dengan benar.
baik dari sisi kandungan isinya maupun dari cara penyampaiannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzaqu bainakum inna syaitana kana lil insani aduwam mubina, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik atau paling benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena di sosial media kita tidak dapat memberikan intonasi bicara, ekspresi kita pun terbatas. Tidak setiap ekspresi tergambarkan oleh emoticon dalam sosial media, sehingga hal ini sangat rawan terjadi perselisihan dan salah paham di antara kita. Lalu syarat ketiga, efek yang ditimbulkan dari disampaikannya berita tersebut adalah efek yang positif atau bisa menekan kemudaratan saat itu. Ingat, walaupun berita tersebut benar, ketika disampaikan pada kondisi yang salah, maka akan memperburuk keadaan. Itulah 3 syarat yang sering ulama sampaikan dalam hak berbicara. Lalu adapun adab kelima dalam bermedia sosial, yaitu mampu membedakan ranah publik dan ranah pribadi. Lalu adab keenam dalam bermedia sosial, yaitu ingat, tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir yaitu adab ketujuh dalam bermedia sosial, yaitu hindari ghibah dan fitnah di sosial media. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai definisi ghibah dan dusta atau buhtan atau fitnah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan keburukan saudaramu, meskipun keburukan atau aib itu memang benar-benar adanya. Sedangkan dusta atau buhtan atau fitnah adalah menceritakan keburukan atau aib yang tidak ada pada saudaramu. Maka perhatikan lisan kita, wahai saudaraku, karena bahaya ghibah itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita jadikan sosial media. Oleh karena itu marilah kita jadikan sosial media kita sebagai lumbung pahala. Jadikan sosial media kita sarana untuk mempermudah kita meraih surganya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.